Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua, kelas 8 SMP Muhammadiyah 1 Panji. Semoga pada pagi hari ini kita tetap diberikan kesehatan dan tetap diberikan kekuatan di tengah wabah yang kian marak. Sampai saat ini PPKM level 4 terus diperpanjang, terutama di Kabupaten Situbondo. Oleh karena itu, tidak jemu-jemu saya ingatkan teman-teman untuk selalu menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, dan mengurangi mobilisasi atau 5M. Dijaga benar-benar, dijaga kesehatannya, jangan sampai kita terpapar yang namanya virus corona, COVID-19. Nah, yang kedua, saya tetap mengharap teman-teman semuanya untuk tetap menjaga imun, tetap beribadah, disertai dengan olahraga-olahraga lainnya. Jangan lupa berjemur, tetap lakukan yang terbaik untuk diri kita. Jangan sampai tidak mau makan, perbanyak makan, jangan sampai banyak pikiran. Kita buat hidup semudah mungkin. Insya Allah, kalau tidak stres, maka virus corona akan jauh dari kita. Baik, sekarang pada pembelajaran ini kita akan mencoba mengulas kembali tentang Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Untuk apa kita mempelajari ini? Tentunya kita mempelajari ini untuk mengetahui Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah itu ngapain aja sih? Apa Muhammadiyah hanya katanya gerakan dakwah? Itu yang perlu kita kulik terus, kita pelajari. Nantinya yang kita inginkan kita dapat mengamini dan melaksanakan tugas seorang Muhammadiyah yang menjadi agen dakwah dan agen perubahan. Baik, yang pertama adalah asal kata dakwah. Asal kata dakwah secara bahasa itu bentuk masdar atau asal kata, atau masdar ini adalah letak ketiga dari da'a yad'u, yang artinya mengajak, menyeru, atau yang berisi kalimat-kalimat persuasif. Intinya mempengaruhi orang lain untuk terus berada pada yang kita inginkan, baik itu agama, baik itu dalam politik, baik itu dalam banyak hal lainnya. Bahkan ketika kita menjual sesuatu dan kita memberikan kalimat yang persuasif, kalau kita lihat dalam sisi bahasa, maka itu bisa masuk dalam dakwah. Karena dakwah adalah bentuk masdarnya dari da'a yad'u. Dalam Al-Quran juga banyak sekali disebutkan da'a yad'u yang artinya meminta atau mengajak. Lalu secara istilah, dakwah adalah penyampaian tentang ajaran Islam, baik secara lisan, tulisan, dan perbuatan. Apa maksudnya? Secara lisan ya, orang berdakwah ngomong. Misal saya mengajar, saya berdakwah kepada teman-teman tentang Muhammadiyah. Lalu secara tulisan, menulis apapun yang ditulis, menciptakan buku atau menciptakan novel yang berhubungan dengan Islam, seperti Ketika Cinta Bertasbih, contohnya teman-teman kalau mau baca, atau eh, ayat-ayat cinta itu juga masih ada hubungannya dengan Islam, meskipun yang menonjol di sana adalah kisah cintanya, tapi yang harus teman-teman garis bawahi adalah kisah cinta yang ada di sana adalah kisah cinta yang sesuai dengan ajaran Islam, bukan dengan pacaran, bukan dengan yang lain-lain. Nah, selanjutnya, setelah definisi dakwah yang begitu luasnya, maka definisi dakwah secara spesifik itu ada tiga, yang kita bahas tiga saja. Pertama, dakwah adalah segala aktivitas dan usaha untuk mengubah situasi tertentu menjadi sesuatu yang lebih baik. Contohnya, kita melihat teman kita mencuri, kita anggap itu tidak baik. Lalu kita mengubah situasi itu, kita ajak dia untuk tidak mencuri. Kita kita beri dia, misal temannya mencuri karena tidak punya uang untuk jajan, misalnya kalau di sekolah ya. Mungkin kita bisa berdakwah dengan cara kita berikan dia jajan kita. Misal beli-beli di Bulativa, lalu teman-teman melihat, oh itu teman saya mau mencuri kayaknya karena dia tidak punya uang jajan yang cukup. Jadi kita diberi. Kedua,
Dakwah adalah kegiatan menyerukan atau menyampaikan dengan berbagai media dan cara. Sangat mudah sekali dipahami ini bahwa dakwah menyerukan atau menyampaikan dengan berbagai media dan cara. Apapun medianya, bagaimanapun caranya, asalkan itu baik, atau bahkan kalau dalam definisi ini baik maupun buruk, yang penting kita menyerukan itu sudah termasuk bagian dari dakwah. Yang ketiga adalah dakwah mengajak atau menyeru manusia terhadap ajaran Islam. Ajaran Islam. Jadi ini dakwahnya lebih spesifik lagi, dakwah yang menyeru manusia terhadap ajaran Islam. Ajaran Islam di sini banyak sekali. Baik kalau kita terangkan secara lisan, kita secara tulisan, kita tuliskan dan bisa kita contohkan dengan hal-hal yang menarik dan memberikan banyak manfaat bagi orang lain. Selanjutnya, metode dakwah. Nah, sudah disebutkan tadi di awal, metode dakwah itu ada 3. Dakwah bil lisan, bi al lisanu, mulut. Lalu dakwah bi al qalamu, kolam itu pena. Jadi rujukannya kepada tulisan, dan dakwah bil al hal, bi al hal. Ini menurut Muhammad Nasir dalam Fiqhud Dakwah. Bukunya itu, kalau teman-teman mungkin mau beli, penasaran dengan buku Fiqhud Dakwah itu, bisa dibeli itu, buku yang seperti itu. Nah, sekarang apa sih dakwah bilisan? Dakwah bilisan itu sangat terkenal sekali di kalangan Muhammadiyah maupun non-Muhammadiyah. Karena dakwah bilisan itu kita sering temui, misalnya kiai berceramah, atau teman-teman yang kultum pada saat setelah sholat duhur atau asar dulu di SMP Muhammadiyah Datu Panji, itu adalah salah satu bentuk dakwah dengan lisan. Lalu dakwah bil kolam, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, dakwah bil kolam itu adalah menuliskan, baik tulisan-tulisan itu berupa tulisan yang pendek ataupun tulisan yang panjang, atau bahkan sekedar status WA yang berisi ajakan untuk berislam, itu adalah sebuah dakwah bil kolam. Entah itu nantinya menulis majalah atau menulis buku, yang tentunya dengan tulisan-tulisan yang dibaca dan itu menarik. Lalu dakwah bilhal. Dakwah bilhal adalah dakwah yang paling disukai oleh Nabi Muhammad SAW. Karena dalam surat As-Saff, Allah mengatakan, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun." Sungguh buruk, sungguh dosa besar di sisi Allah orang-orang yang mengatakan apa yang tidak mereka kerjakan. Jadi dakwah harus disertai dengan perbuatan kita sesuai dengan yang didakwahkan. Lalu kemudian sasaran dakwahnya siapa? Sudah tahu metode dakwahnya. Oh gini dakwah. Lalu sasaran dakwahnya itu ada 2. Ada umat dakwah dan umat ijabi. Ini menurut Muhammadiyah ya. Di umat dakwah kita mendakwahkan kepada orang-orang yang belum Islam. Umat dakwah adalah umat yang belum Islam. Umat yang butuh kita dakwahi, yang isi dakwahnya nantinya adalah ajakan, seruan, contoh. Kita mengajak, oh ayo berislam. Kan mustahil juga kemudian jika kita mengajak, ayo berislam. Mustahil lah orang-orang yang non-muslim itu akan mau dengan ajakan kita. Jadi harus ada seruan dan contoh. Kita contohkan bagaimana seorang muslim itu adalah seorang pribadi yang baik, bagaimana seorang muslim adalah seseorang yang sering menolong, bagaimana seorang muslim kemudian bisa menjadi derma di lingkungan sekitarnya, baik berderma secara finansial ataupun berderma secara tubuh. Kalau kita tidak bisa secara keuangan, kita bisa membantu tetangga kita yang mungkin non muslim atau siapapun yang non muslim untuk melakukan kegiatan yang mungkin dia kesulitan. Lalu umat yang kedua adalah umat ijabi. Ijabi di sini adalah umat yang sudah dijawab, umat yang sudah Islam. Nah, di sini bentuk dakwanya adalah pemurnian, purifikasi. Pemurnian bagaimana ajaran Islam itu sih? Bagaimana kemudian Islam tidak dicampur adukkan dengan yang namanya TBC? Karena pada zaman dahulu, pada saat Kiai Haji Ahmad Dahlan itu
Awalnya itu karena umat Islam ingin dipurifikasikan kembali atau dimurnikan kembali oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan dari yang namanya TBC. Nah, ini TBC. TBC atau Tahayul Bid'ah Khurafat. Singkatannya keren ya, TBC. Ya sama-sama penyakit. Ada tuberkulosa, ada Tahayul Bid'ah Khurafat. Yang satu penyakit medis, yang satu penyakit dalam agama. Tahayul adalah hayalan rekaan. Jadi tahayul ini mereka menghayal, menyembah yang dihayal. Tidak selalu menyembah, tapi percaya terhadap hayalan-hayalan atau cerita-cerita yang belum pasti ada, itu dipercaya. Dan itu kemudian, misal nanti kalau kamu naruh sajen di hari ini di sini gitu, nanti kamu akan diberkahi atau kamu akan dapat uang. Itu tahayul. Lalu bid'ah adalah menambah-nambah yang berurusan dengan ibadah. Tentunya di sini bukan ibadah muamalah, tapi ibadah mahdohnya. Bukan berarti ibadah ghairu mahdoh ditambah-tambah itu buruk. Tapi kalau ibadah mahdoh ditambah-tambah itu sudah pasti buruk. Karena jelas sekali Nabi Muhammad itu pernah mengatakan begini, beribadahlah kamu seperti aku beribadah, atau akan tertolak. Atau ada lagi hadis yang mengatakan menambah-nambah itu adalah bid'ah, dan semua bid'ah itu sesat, dan semua kesesatan itu letaknya di neraka. Jadi menambah-nambah dalam ibadah mahdoh khususnya, misalnya sholat isya 5 rakaat atau gimana. Kalau hurufat adalah dongeng atau legenda, atau percaya sama cerita-cerita klasik dari mbah-mbahnya, dari nenek buyutnya gitu. Jadi tujuannya adalah kita percaya terhadap arwah-arwah nenek moyang. Misal, kalau bahasa Maduranya mungkin karena saya tidak pernah besar di daerah yang penuh dengan TBC, mungkin kalau saya bisa contohkan hurufat itu seperti ini. Bahasa Maduranya, cong, mbaan lambak mbaan kopur disa, beri, misal suruh kasih apa gitu. Dan tujuannya itu untuk mendapat keberkahan. Itu yang salah. Seharusnya orang ziarah kubur itu untuk mengingat mati. Namun ketika kita sudah percaya hurufat, kita bisa bahkan ke kuburan mbah kita, sudah hurufat, ini dosa lagi. Hurufatnya dosa, yang diniati juga dosa. Kita ke kuburan mbah kita untuk meminta nomor togel misal. Itu adalah sesuatu hal yang sangat buruk. Dan itu adalah cerita dongeng yang tidak perlu dipercaya. Jadi mitos-mitos itu atau hurufat lainnya adalah mitos-mitos, misalnya jangan duduk di depan pintu, nanti tak pajulakeh gitu kan katanya. Padahal, tapi kalau kita pikir sekarang, yang duduk di depan pintu itu bukan karena tidak pajulakeh, namun karena menghalangi pintu. Jadi kesimpulannya, Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar adalah Muhammadiyah harusnya mampu untuk menjawab tantangan bagaimana kemudian warga Muhammadiyah, baik yang sudah sepuh maupun yang masih muda atau teman-teman yang masih sekolah sekalipun, itu mampu baik secara lisan, menulis, dan juga perbuatannya. Kita harus mampu mempurifikasi kembali umat-umat Islam yang ada di sekitar kita dan mengajak umat-umat yang belum Islam yang ada di sekitar kita pula. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Nun wal qalami wa ma yasturun. Walikulli wijhatuhu wa muwalliha fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.